untuk hari Senin, golongan 1, golongan 2, siapa ya? Sudah hadir? Belum? Oh, ya, hadir, Bu. Sebentar. Tunggu sebentar, Dek. Lagi dia ini. Tunggu sebentar ya. Ini speakernya lagi-lagi punya masalah. Terdengar suara saya? Halo? Oh, terdengar, oke. Ini kok nggak ada ya? User setting. Coba deh, ada yang ngomong satu mungkin? Biar kedengaran. Terdengar Ibu. Ini nggak masuk ke mikrofonnya. Book air speaker, not speaker. Mikrofon. Using a computer for audio. Oke. Baik, tadi ini saya akan membicarakan terkait dengan farmakope Indonesia gitu ya, yang kaitannya dengan kimia farmasi ataupun analisis farmasi sediaan nanti di semester depan, di tahun depan jadinya. Oke, saya share konten dulu. Suara saya kedengaran jelas nggak deh atau kecil? Terdengar jelas Ibu. Oke, baik. Jadi masih keluar di sini ya. Udah nggak apa-apa kan saya yang ini. Terlihat PPT saya? Terlihat Ibu. Oke, kita mulai. Ada berapa orang di sini? Partisipannya. Ada 57 termasuk saya 56 berarti. Oke. Nanti kita ada waktu kita diskusi ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan farmakope Indonesia untuk praktikum kimia farmasi. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai metode pemisahan ya, sudah mempelajari metode pemisahan. Lalu sekarang di semester genap, kalian berarti semester berapa sekarang ya? 4 ya? Iya Ibu. Oke. Di semester 4 ini, jadi kalian di awal kalian mendapatkan kimia farmasi, sudah mendapatkan mengenai metode pemisahan. Jadi metode pemisahan itu merupakan mata kuliah untuk untuk mendiskusikan atau
mempelajari gitu ya mengenai bagaimana teknik ataupun metode-metode yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa, yaitu senyawa aktif misalkan dalam suatu matriks gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Nah, pengujian lebih lanjutnya itu bisa dengan menggunakan metode analisis tertentu gitu, yang digunakan untuk analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berarti adalah untuk melihat ada tidaknya suatu senyawa atau zat gitu ya. Jadi untuk secara kualitasnya ada tidaknya. Kalau dia kuantitatif berarti adalah untuk menetapkan kadar, itu kuantitatif. Nah, di mana untuk melakukan suatu analisis kualitatif ataupun kuantitatif itu memanfaatkan yang namanya metode begitu. Metode itu dianalisis, itu ada metode oke, mohon maaf saya belum record ya. Oke, saya record dulu. Praktikum kimia farmasi 1. Oke, baik. Jadi selamat siang, saya ucapkan kepada adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan Farmakope Indonesia. Jadi Farmakope Indonesia itu merupakan panduan gitu ya, panduan atau pedoman baku ya, kompendial yang digunakan yang berasal dari Indonesia yang kita gunakan untuk menetapkan ataupun menganalisa suatu senyawa baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi ini pedoman bakunya begitu. Ya, pedoman baku. Jadi ini menjadi acuan bagi eh, farmasis ataupun analis gitu ya untuk menganalisa suatu senyawa atau untuk menganalisa suatu sediaan farmasi. Sediaan farmasi ataupun bahan baku ataupun pengotor gitu ya dengan memanfaatkan suatu metode. Nah, kembali tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa kalian di semester 4 ini yang dimana persyaratan untuk bisa menempuh kimia farmasi dan praktikumnya itu adalah kalian harus lulus dulu nih metode pemisahan. Lulus dulu metode pemisahan, yang mana metode pemisahan itu dianggap kalian sudah memahami bagaimana prinsip-prinsip pemisahan ya, untuk nanti akan dianalisa lebih lanjut nanti ini. Jadi kita misalkan memisahkan, parasetamol yang ada pada tablet parasetamol misalkan, gimana caranya mengambil zat aktif ataupun kandungan aktif parasetamol pada tabletnya. Nah, jadi kita harus mengetahui karakteristik fisika kimia dari zat yang akan kita pisahkan begitu. Atau misalkan dari bahan alam kemarin, kita ingin nih memisahkan ataupun mengambil kurkumin, zat aktif yang ada pada kunyit begitu. Nah, pemisahannya dengan apa? Bisa dengan menggunakan KLT atau kromatografi ya, lapis tipis yaitu dasarkan pada perbedaan distribusi dari kurkumin atau zat aktif itu di antara dua fase, baik fase diam maupun fase gerak. Itu kan, nah seperti itu. Itu adalah metode pemisahan. Nah, dari situ kita analisis sekarang. Analisis dengan apa? Analisa secara kualitatif ataupun kuantitatif begitu. Dengan memanfaatkan ilmu kimia farmasi salah satunya. Nah, eh pada analisis kualitatif ataupun kuantitatif itu, di mana memanfaatkan suatu metode atau teknik analisa gitu ya, dengan menggunakan metode. Nah, metodenya itu ada yang metode konvensional atau metode klasik, ya, namanya tuh metode konvensional atau klasik. Kenapa dikatakan konvensional atau klasik? Karena dia memanfaatkan alat-alat yang sangat sederhana begitu. Dan pada saat penetapan kadarnya misalkan atau untuk menandai bahwa, eee, analisis itu sudah berakhir, itu bisa ada campur tangan dari si, praktikannya gitu, si pelakunya, si analisisnya. Ya, saya ulang bahwa, eee, dalam menganalisa secara kualitatif ataupun kuantitatif, itu memanfaatkan suatu metode nih. Metode itu ada yang metode klasik atau sederhana atau konvensional, ada metode yang modern yang menggunakan instrumen, begitu. Nah, kimia farmasi ini adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menganalisa kualitatif ataupun kuantitatif ya. Jadi bukan analisis farmasi ya. Jadi kimia farmasi ini adalah suatu ilmu yang memanfaatkan metode klasik ini ya, metode klasik atau metode sederhana digunakan untuk menganalisa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Apa yang maksud dengan metode sederhana, Bu? Metode sederhana itu artinya menggunakan alat-alat yang sederhana, misalkan, nanti kalian untuk ke depannya ya, untuk praktikum ini, jadi,
memanfaatkan misalkan tadi ada buret gitu, ada, statis, untuk nanti dilakukan titrimetri ya. Jadi, dilakukan yang namanya adalah, titrimetri atau pentiteran gitu. Jadi, ada senyawa yang akan kita tetapkan, itu diteteskan, dengan suatu senyawa baku gitu, senyawa standar yang telah diketahui kadarnya. Nanti titrimetri itu dasarnya pada, penghitungan volume gitu. Jadi lebih sangat sederhana sekali, hanya dengan menghitung volume. Nah, untuk menandai bahwa telah terjadi titik akhir titrasi, jadi kapan kita berhenti mentitrasi pada saat terjadi perubahan warna. Perubahan warna itu ditentukan oleh siapa? Oleh analisnya gitu. Ditentukan oleh analisnya. Dari apa? Dari matanya melihat, oh ada perubahan nih, misalkan dari kuning jadi merah, dari kuning menjadi pink gitu. Nah, antara mata saya dengan mungkin mata analis yang lain akan berbeda begitu. Sehingga kalau yang metode konvensional itu sangat dipengaruhi oleh praktikannya gitu, karena memanfaatkan metode yang sangat sederhana tadi atau konvensional. Nah, itu kimia farmasi ya, biar akan ada bayangan nih nanti kimia farmasi tuh ngapain aja sih? Ya, terkait dengan titrimetri. Titrimetri itu berbagai metode titrimetri, ada argento, ada komplekso, ada titrasi balik, ada alkalimetri, ada asidimetri, begitu ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti ke belakangnya gitu. Ya, next-nya ini gitu ya. Setelah ini akan pelajari hal tersebut. Nah, sebelum kalian mempelajari titrimetri itu, maka ada baiknya kalian membaca dulu nih farmakope. Nah, pertanyaan saya, sudah punya farmakope soft file mungkin kalau nggak punya hardnya, tapi harusnya punya hard juga ya, karena kalau misalkan kita nanti sudah offline praktikum gitu ya, itu perlu dibawa itu buku panduannya. Jadi itu merupakan buku buku standar begitu yang wajib kalian punya begitu. Apakah sudah punya semua farmakope? Oke, sudah ya. Oke. Jadi harus ada dan harus dibaca begitu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mengenai isi dari farmakope itu. Farmakope itu isinya apa aja gitu. Nanti kita akan pelajari di sini. Jadi, nah kalau misalkan analisis farmasi, nanti kalau ke depannya kalian di semester 5 dan semester 6 Semester 5 itu adalah mengenai mata kuliah analisis farmasi. Nah, kalau analisis farmasi ini juga ilmu yang pelajari tentang bagaimana menganalisa secara kualitatif ataupun kuantitatif suatu bahan aktif ataupun bahan tambahan yang digunakan dalam bidang farmasi dengan memanfaatkan instrumen dia. Jadi lebih modern ya. Instrumen itu misalnya apa, Bu? Spektrofotometer, nanti kromatografi. Karena kromatografi itu tidak hanya untuk pemisahan, tapi juga bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, begitu. Ada HPLC gitu, nanti itu juga dasarnya harus tahu dulu, paham dulu mengenai isi dari farmakope. Sehingga itu penting sekali untuk kita di awal pertemuan kuliah praktikum kimia farmasi ataupun nanti analisis farmasi ataupun analisis sediaan farmasi itu wajib kalian dibaca-baca lagi itu farmakopenya begitu. Nah, eh sediaan farmasi atau obat. Nah, ini sediaan farmasi itu apa sih bedanya dengan sediaan farmasi atau obat? Obat itu adalah bahan baku obatnya, Dek. Bahan baku obatnya ya. Nah, kalau sediaan farmasi itu bisa berupa tablet, tadi ada berupa suspensi, ada berupa emulsi, ada suppositoria, itu sediaan. Tapi kalau obatnya misalkan ya bahan bakunya parasetamol untuk bisa membuat tablet parasetamol. Nah, itu bahan bakunya. Nah, ini sediaan farmasi itu obat meliputi. Nah, ini harus ada identitas bahan aktifnya. Misalkan dia menyatakan itu tablet parasetamol ya, berarti harus ada identitas dari parasetamol, bahan aktif parasetamol. Kadarnya berapa? Kemurniannya bagaimana? Dan karakteristik kerjanya seperti apa? Nah, pengujian kemurnian, di mana itu mempengaruhi stabilitasnya dapat menyebabkan dihasilkannya suatu hasil pengurai. Sehingga kenapa perlu dilakukan suatu pengujian kemurnian untuk memastikan bahwa eee, obat yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai sediaan farmasi itu memang memiliki kemurnian 100%. Pada saat saya menimbang misalkan 500 miligram parasetamol dalam tablet nanti, untuk membuat 500 miligram parasetamol dalam tablet ya memang betul-betul saya menimbang 500 miligram. Jangan sampai nanti kemurniannya rendah sehingga mutu dari tablet itu menjadi
tidak baik gitu, karena ternyata perolehan kembali untuk paracetamol sendiri rendah, misalkan begitu, sehingga itu harus diperhatikan. Jadi makanya penting untuk melakukan pengujian kemurnian gitu. Ini juga sangat penting untuk senyawa-senyawa yang stabilitasnya itu eh, dipertanyakan. Jadi mungkin saja pada saat proses pembuatan itu ada hasil penguraian, jadi ada suatu pengotor, ya, ada impurities gitu ya yang dihasilkan, sehingga wajib untuk dilakukan suatu analisa kemurnian. Suatu bahan atau sudah farmasi disebut bermutu apabila hasil analisis dari bahan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jadi biasanya gitu ya produsen itu pasti akan memberikan spesifikasi. Nah, sehingga kita untuk mencocokkan sesuai tidaknya, apa yang kita harapkan tuh dicocokkan dengan spesifikasi bahannya. Bagaimana organoleptisnya, artinya warnanya, baunya, bentuknya, lalu berapa pH-nya, lalu bagaimana ada bau khas nggak di situ, berapa, apa kadarnya. Nah, itu juga spesifikasinya harus jelas, gitu. Nah, acuan standarnya gitu ya, prosedur analisis memberikan deskripsi yang tepat bagaimana suatu analisis dilakukan. Tahapan-tahapan penting untuk melakukan uji analisis harus dijelaskan secara terperinci. Metode lengkap harus menjelaskan. Nah, di sini harus menjelaskan mutu dan sumber baku pembanding untuk yang sedang diuji. Prosedurnya bagaimana, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada pada acuan di Farmakope Indonesia, gitu ya. Nah, sekarang kita ke farmakopenya. Mungkin nanti bisa kalian juga nanti membaca gitu ya terkait dengan pemanfaatan farmakope. Kalau misalkan nih saya tanya nih ke kalian ya, coba kita diskusi sedikit, kita lihat. Oh, di sini ada yang ngulang deh ya. Ada yang ngulang ya. Ini Izin ngulang, menjawab, Ibu. ya? Tidak ada, Ibu. Ini Ini adalah ngulang dari B menjadi A ya? untuk yang ngulang tidak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Ini kok ada NIM? Oh, Oh, ini itu asdos, asdosnya asisten ya? dosennya. Iya, Ibu. Oke, baik. Mohon maaf. Oke, nah ini asdosnya. Oke, Iya, asdosnya Ibu semester benar. 6 ya? Betul? Betul Ibu, semester 6. Oke, baik. Oke. Benar Ibu. Ya, ada berapa, mohon maaf, jadi saya nanya lagi. Ada berapa asdosnya, Dek, total, Dek, untuk analisis? Untuk analisis totalnya ada 19 orang Ibu. 19 orang, oke. Direkrutnya dari siapa? Perekrutannya seperti apa, Dari Dek? Ibu Widi Ibu. Oh, oke, oke. Ya, nanti saya kontak salah satu ya, mungkin ya nanti ya asdosnya kontak saya satu nanti ya. Eh Nanti terkait dengan praktikum kimia organik juga nanti minta minta tolong. Oke, lanjut ya. Nanti satu orang aja nanti mungkin kontak saya nanti biar saya bisa komunikasi dengan salah satunya ya. Untuk nanti bantu mengkoordinasikan. Oke, coba sekarang saya mau tanya nih dari NIM sekarang tanggal 14. Nikade Ayu. Siapa ini ya? Nikade Ayu Murtini hadir? Hadir Bu. Oke. Sudah sempat dibaca farmakopenya? Sudah sempat Oke. membaca. Di farmakope itu ada apa aja, Dik? Yang bisa Adik jelaskan? Di farmakope itu ada gini apa nama-nama pertama itu ada nama-nama obatnya, kemudian dari sana kemudian ada BM obat BM-nya, kemudian ada BM itu apa? bobot molekulnya. Oke, lalu Kemudian ada pemeriannya. pemberian itu apa, Dik? Pemerian itu gini apa karakteristik dari gini ya bahan obatnya. Lanjut. Ya, kemudian kemudian ada kemurniannya. Kemurniannya.
Oke, coba saya tanya lagi. Makasih ke Adek Ayu Murtini. Eh, NIM 2 nih sekarang, NIM 2. Armida Asia. Hadir? Halo? Asia? Hadir, Ibu. Oke. Halo, Bu. Oke, tunggu sebentar, ada telepon. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita kembali ke kuliah. Oh, saya lupa nge-nyetop tadi. Pause. Coba deh ada satu orang, coba NIM 2. NIM 2 siapa? Armida Asya ada hadir? Hadir, Ibu. Oke, tunggu sebentar. Ini lagi-lagi loh kumat nih mic-nya. Ntar dulu, saya stop sharing dulu. Kenapa ini ya? Input level volume udah. Ini harusnya nggak usah. MacBook speaker. Aneh sekali loh. Aisyah? Halo? Halo, Bu. Oke, Ya. oke. Tunggu sebentar. Saya masih nggak dapet ini loh ininya. Audionya biar masuk ke sini maksudnya. Coba lagi deh Aisyah. Dengeran? Coba ngomong deh. Iya, Bu. Halo, Bu. Masih ke sini terusnya loh. Yeah, don't understand about this. Oh. Nah, nggak apa-apa lah. Tunggu sebentar.
Oke. Mohon maaf tadi gangguan lagi mikrofonnya. Oke, Arsya punya, Bu. Heeh. Saya orang nanya nomor 1 NIM NIM 02 nih rajin banget nih mahasiswa NIM 01 jawab. Oke lah. Tolong yang dihapus aplikasi daftar tabel. Oke, nanti saya tanya ya. Saya nanya yang untuk yang ini dulu. Saya tanya orang yang saya tanyakan gitu ya. Kalau yang nggak nanya, kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Eee, Tunggu sebentar farmakope. Arsya hadir ya? Bisa? Oke, Arsya, kalau Iya, Ibu. misalnya heeh, kembali lagi dia kenapa ini? Ini mic saya nggak banget nih, mikrofonnya. Nggak bisa. Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Apa aja Aisyah yang ada di farmakope? Sempat dibaca nggak? Baik, Bu. Aisyah, Tempat, Ibu. Iya, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bu? ya bisa bisa. Oh ya, baik, Bu. Jadi setahu saya di farmakope itu yang pertama ada ketentuan dan persyaratan umumnya. Yang pertama itu ada judulnya sendiri, farmakope berapa, edisi berapa. Kemudian di sana juga ada status resmi dan pengakuan hukumnya juga. Setelah itu ada monografi dan lampiran. Kemudian ada beberapa komponen monografi, contohnya seperti biasanya ada struktur, gambar strukturnya, ada rumus molekulnya, kemudian ada bahan tambahan, kemudian ada pemerian dan kelarutan, kemudian ada juga identifikasi, penetapan kadar, lalu ada senyawa asing dan cemaran, Oke. khasiat, ada wadah dan penyimpanan juga, Bu. Sip. Sama Oke, tetap baku ya. pembanding juga ada. Oke, ya. Makasih. Coba selain 01 tadi siapa yang tadi jawab di chat? Kalau saya panggil terus ternyata nggak bisa mic-nya, boleh ngechat ya. Tapi saya tidak akan tiap ini, saya akan membuka chat, saya tidak akan membaca. Silakan Dek, Dewi Purwani ada hadir? Hadir, Ibu. Oke, kalau tadi di situ dijelaskan nih oleh siapa namanya Asya terkait dengan ada di situ identifikasi, lalu ada penetapan kadar. Apa sih bedanya identifikasi dan penetapan kadar? Itu sama atau hal yang berbeda? Kalau identifikasi sepemahaman saya itu lebih ke yang kualitatif, Ibu. Sedangkan penetapan kadar itu lebih yang ke kuantitatif. Itu Oke, saja sih identitas sebenarnya contohnya apa jawabnya. aja biasanya? Sempat dibaca nggak di Farmakope? Kalau penetapan identitas, itu seperti titik leleh yang begitu-begitu ya, Bu, ya? Apalagi Titik leleh, titik lebur, kemudian, titik leleh sama titik lebur sama ya. oh, Terus maksud saya titik beku, Ibu. Kemudian ada pemeriannya, kemudian kelarutan, dan lain sebagainya, Ibu. dan lain sebagainya apa? Sempat dibaca nggak satu Contohnya misalkan monografi salah satu yang kamu baca apa tuh? akar bos, Ibu. Nah, misalkan akar bus tuh identifikasinya apa aja? Yang saya baca di Farmakope 6 itu ada pemeriannya, kelarutannya, baku pembanding. Uh, Identifikasinya itu seperti spektrum serapan inframerah Oh, zat yang itu oh, jawabannya ya. uh, Ibu, Oh, makasih banyak, Ibu. oke, terima kasih. Eh, jadi kalian untuk bisa paham ataupun mengenal farmakope, jadi jangan hanya eh, saya punya Bu, nah, tapi nggak dibaca. Jadi harusnya kalian dibaca nih ya bareng-bareng nanti akan membaca farmakope tersebut. Nah, tadi itu betul, tadi dari Dewi ataupun dari Asya. Oh iya lupa record. Sorry sorry. Ya, jadi di farmakope itu ada yang namanya tadi identifikasi. Nah, identifikasi itu tadi betul tadi Dewi mengatakan bahwa terkait dengan analisis kualitatif Bu. Jadi untuk melihat ada tidaknya. Jadi untuk memastikan bahwa itu betul senyawa tersebut, maka perlu dilakukan satu identifikasi. Nah, identifikasinya itu bisa menggunakan yang namanya adalah
dengan menggunakan instrumentasi. Itu instrumen seperti adalah berupa ilmu analisis farmasi ya, metode modern di analisisnya. Jadi menggunakan spektrofotometer UV misalnya untuk melihat spektrumnya, lalu untuk melihat lambda maksimumnya dengan menggunakan pelarut tertentu. Misalnya untuk melihat bagaimana identifikasi atau spektrum IR-nya. Nah, itu nanti semester depan kalian pelajari itu. Nah, di sini di kimia farmasi ini lebih kepada analisis kuantitatif atau penetapan kadar dengan memanfaatkan metode yang konvensional atau klasik, yaitu berupa titrimetri. Nah, untuk nanti kalian memahami titrimetri dan lain sebagainya itu, ada beberapa hal yang mungkin memang kalian harus baca terlebih dahulu gitu ya di dalam farmakope. Karena farmakope itu merupakan kompendia atau buku standar atau buku panduan yang digunakan untuk nanti analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, di sini farmakope itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon, yaitu obat, dan poein, yaitu buat. Nah, jadi farmakope Indonesia itu merupakan buku resmi atau buku acuan standar gitu ya, memuat monografi sediaan obat. Jadi monografi senyawa obat atau sediaan obat ya. Sediaan obat tadi itu sediaan, jadi ada sediaan tablet. Sehingga nanti misalkan monografinya tuh parasetamol tuh bakunya atau senyawa kimianya gitu baku. Nanti di situ ada sediaan berupa tablet parasetamol mungkin, lalu ada suspensi parasetamol, ada eliksir parasetamol gitu. Yang di situ monografinya agak sedikit berbeda antara bahan baku sediaan obatnya. Jadi nanti di situ dilengkapi dengan uraian. Tadi dikatakan bahwa oleh KD siapa tadi ya, yang 14 bahwa dilengkapi itu di situ dengan adanya mungkin mekanisme itu artinya khasiat dari obatnya itu apa, rumusnya gimana, sifat fisik kimianya. Jadi sifat fisik kimia artinya kelarutannya seperti apa, dia larutnya pada pelarut apa saja gitu, di situ ada pH-nya berapa gitu ya. Nah, uji identifikasi tadi identitasnya dengan menggunakan metode-metode tertentu di situ, biasanya menggunakan metode instrumentasi. Lalu ada analisis kuantitatif, ya menggunakan instrumentasi juga gitu. Nah, dari sini biasanya kalau di industri ataupun mungkin di Badan POM gitu ya untuk melakukan suatu analisis kuantitatif, dasarnya itu farmakope dilihat. Dia pakainya penetapan kadarnya apa dipakainya. Oh, dia pakainya titrimetri nih atau dia makainya argentometri. Nah, berarti dipakai argentometri dengan prosedurnya atau langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada di farmakope begitu. Jadi itu merupakan acuan baku. Jadi tidak dilihat dari jurnal begitu, tapi dilihat dari farmakope dulu begitu. Nah, istilah-istilah dalam farmakope, jadi di farmakope itu ada ketentuan umum yang memuat asas, batasan, penjelasan. Nanti kan dijelaskan di sini. Kalau misalkan kita kadarnya dalam satuan persen itu artinya apa? Apakah dia B per V atau B per B? Kalau nggak dinyatakan lain, misalkan nggak ada satuan, berarti itu B per B. Nah, situ ada di farmakope. Tentang pengertian sediaan itu juga ada. Tablet itu apa? Ya, uji karakteristik tablet itu apa saja. Di situ ada. Eliksir itu apa? Itu di farmakope ada. Jadi itu sebagai acuannya, pedomannya sehingga kita karena acuannya sama gitu ya, baku kompendiannya sama, ya otomatis aturan atau rule-nya pun juga mengikuti itu gitu. Jadi kita artinya industri itu pun jadinya CPOB-nya itu mengarah kepada farmakope gitu. Jadi nggak berbeda-beda acuannya, jadi acuannya harus satu. Nah, kalau misalkan Bu, ternyata di metode atau di farmakope tidak ada metode yang sesuai gitu, atau belum ada nih di farmakope kadang-kadang kalau obat-obat baru itu nggak ada deh, monografinya itu nggak ada. Sehingga kita bisa mengacu kepada kompendial negara lain, misalnya kayak Japanese Pharmacope atau British Pharmacope atau misalkan United States Pharmacy ya, USP kita pakai boleh. Gitu. Tapi kita fokus ke Indonesia dulu, di Pharmacope Indonesia dulu. Tapi kalau nggak tidak ada, baru kita mengacu kepada Pharmacope negara lain. Di situ juga ada rumus kimia. Nah, jika kimia obat telah diketahui atau telah diterima secara umum, nah, biasanya di awal monografi itu pasti ada rumus kimianya gitu. Jadi sudah dia dilakukan elusidasi struktur nih, sudah dipastikan khasiatnya apa gitu. Biasanya pasti ada rumus kimianya.
Lalu ada bobot molekul, tadi ya ada bobot molekul tuh bobot atau BM-nya itu diketahui. Di situ ada. Lalu ada syarat baku atau berlakunya syarat. Nah, semua paparan yang tertera dalam monografi, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, merupakan syarat baku bagi zat, bahan obat atau sediaan yang bersangkutan. Suatu zat, bahan, obat, atau sediaan tidak dapat dinyatakan bermutu farmakope jika tidak memenuhi syarat baku tersebut. Jadi biasanya ada syaratnya di situ. Saya contohkan, misalkan di sini ada di farmakope. Saya tunjukkan ya. Cuman di sini kalian tidak ada membicarakan, nggak ada kaitannya nih dengan praktikum ya. Di sini lebih kepada, oke, ini berarti masih, oh iya, farmakope edisi 1. Oh ini ada HIJ, KLM, nah ini contohnya aja deh. Oke, materi contohnya di sini. Mana di siapa? Ada di mini salah. Nah, ini ada tablet ya. Tablet misalkan tablet naproxen natrium. Tablet naproxen natrium ini ada ketentuan di sini tablet ini. Nah, ini tablet naproxen mengandung naproxen natrium dengan rumus molekulnya ini gitu ya. Tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Jadi kok misalkan nih nanti kalian nih bekerja di industri begitu ya, di industri. Lalu kalian di bagian QC-nya, quality control. Nah, kalian ingin memastikan betul nggak tablet yang dibuat oleh bagian produksi itu klaimnya misalkan berapa tablet naproxennya? Klaimnya misalkan dia ngeklaim 500 mg gitu. Ternyata waktu kalian ujikan, kalian mendapatkan nggak 500 mg, tapi adalah misalnya 400 mg. Nah, sehingga perolehan kembalinya kan di bawah 90%. Ya, di bawah 90%. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat farmakope gitu. Sehingga dikatakan tablet ini tidak bermutu dalam arti bahwa tidak sesuai dengan kadar yang diklaim. Nah, jadi itu ini maksudnya adalah syarat di sini ya. Syarat bakunya. Simplesia adalah bahan alami sudah ada. Nah, yang saya ingin jelaskan nanti karena kaitannya dengan farmakope gitu ya. Karena ada kaitannya dengan kimia farmasi. Nanti di sini ada beberapa pemerian ya. Pemerian ini artinya buat organoleptisnya. Ya, organoleptis, bagaimana wujud, bagaimana rupa, rasa, bau, bentuk, dan sebagainya. Kelarutan, nah ini harus kalian pelajari lagi kelarutan seperti apa dengan ada klasifikasi kelarutan, itu diingat lagi, dibaca lagi. Ini semua ada di farmakopedi. Klasifikasi kelarutan, coba kita lihat dari awal ya. Kita cek dari awal. Di halaman paling pertama dulu deh. Nah, yang pertama itu apa? Di sini ada daftar pustaka, daftar isi. Ya, daftar isinya ada beberapa ataupun obat-obat ya yang ada monografinya. Yang monografi tadi udah betul tuh. Dewi mengatakan ada monografi baru. Nah, misalkan begitu. Lalu ada di sini uji dan penetapan kadar. Lalu di sini ada daftar lampiran, ya, daftar lampiran. Lalu banyak ini ada. Ini monografi lama nih, ya. Ini adalah monografi lama panjang banget ya. Nah, ini daftar sediaan umum. Jadi di sini tadi diberitahukan apa pengertian dari aerosol, daftar monografi dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tunjukkan nanti ada ketentuan umum deh. Nah, itu dibaca nanti ya. Nanti kalian baca sendiri nanti ketentuan umum, artinya apa yang maksud dengan monografi. Lalu kalian akan mempelajari lagi mengenai ini komponen monografi itu isinya apa aja sih? Maka dari saya tanya monografi itu isinya apa aja sih gitu ya. Nah, monografi itu isinya adalah rumus molekul. Nah, rumus molekul ini tergantung ya, nggak semua ada rumus struktur. Struktur itu nggak ada yang, tidak semua ada struktur. Tergantung kok memang itu sudah diakui oleh secara umum, maka akan ada strukturnya. Tapi kok misalkan dia berupa rumus, itu pasti ada rumus molekul ya. Nah, jadi nanti setelah rumus molekul, lalu ada yang namanya adalah ini, kelarutan. Nah, nanti kok misalkan di monografinya itu
pelarutan. Kalau nggak ada misalkan di monografinya itu, monografi obatnya itu, misalkan dia mengatakan nih, paracetamol misalnya, paracetamol tuh agak sukar larut dalam pelarut tertentu misalnya. Itu agak sukar larut itu artinya jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan. Jadi satu bagian paracetamol itu untuk bisa larut itu dia membutuhkan 30 sampai dengan 100 bagian pelarut. Tapi kalau dikatakan dia mudah larut, ya satu bagian paracetamol itu membutuhkan pelarut hanya 1 sampai dengan 10 bagian larutan. 1 sampai dengan 10 bagian pelarut. Nah, ini butuh sedikit aja dia sudah mampu melarutkan. Jadi dikatakan dia mudah larut. Nah, kalau misalnya lagi sangat mudah larut, berarti satu bagian paracetamol itu akan larut dengan pelarut kurang dari satu bagian. Ini sangat mudah larut berarti. Jadi butuh sedikit aja pelarut, dia sudah mampu melarutkan. Tapi kalau dikatakan dia praktis tidak larut, berarti artinya paracetamol itu nggak bisa larut, dia satu bagiannya itu nggak bisa larut dengan pelarut lebih dari 10.000. Jadi udah dikasih 10.000 pelarut nih, tapi dia nggak bisa gitu, tidak bisa melarut. Gitu contohnya. Contohnya ya, saya contohin. Misalkan kita cari asam asam asorbat deh. Nah, oh sorry. Jangan-jangan nggak ada nih. Mefenamat harusnya ada. Ilmu 31. Sebentar kita cari asam. Oh, ini asam mefenamat ya. Ini ya. Bentar. Pelarut ini. Obatnya di farmakope 2 kali ya. Sebentar. Kalau ada yang bisa membantu di halaman berapa sama mefenamat? Nah, ini contohnya aja nih, biar nggak lama. Naproxen lagi ya. Atau misalnya adalah apa nih? Naloxone, tablet nadolol, morfin. Nah, misalkan morfin. Morfin ini adalah bahan baku. Kalau udah morfin gini aja, nggak ada sediaannya gitu ya, berarti itu bukan sediaan farmasi, tapi ini berupa baku atau zat aktif. Nah, morfin itu seperti ini strukturnya gitu ya, di monografinya. Lalu ada bobot molekulnya. Kalau anhidratnya yang tidak ada airnya, maka dia bobot molekulnya ada sekian. Tadi ini adalah syarat bakunya. Jadi dia itu perolehan kembalinya itu diharapkan dikatakan nanti diterima kadarnya itu bila dia tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Pemberiannya, organolepsisnya nih, hablur mengkilap, ya, berbentuk kubus, tak berwarna, atau serbuk hablur, putih dan hampir putih. Nah, ini dia pemberiannya. Jadi bentuknya bagaimana, warnanya seperti apa, kalau ada bau khasnya, ada bau khas enggak gitu. Nah, kelarutannya misalkan, larut dalam 2 bagian air, 24 bagian air, dan dalam 10 bagian etanol mendidih, ya. Tapi dia praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Kalau identifikasi, berarti dia sudah melakukan analisis kualitatif ini menggunakan metode. Kalau dia ada panjang gelombang maksimum gitu, ada spektrum, berarti dia memanfaatkan spektrofotometer UV. Kalau dia range-nya 200 sampai dengan 400. Ini spektrometer UV pakainya. Ini juga pada panjang gelombang lain lagi, pada gelombang sekian. Dan seterusnya ya. Nah, ini identifikasinya seperti ini. Nah, itu kepentingannya kalau di kimia farmasi tidak ada sebenarnya. Jadi maksudnya tidak ada kaitan dengan titrimetri. Yang saya akan jelaskan di sini adalah terkait dengan ketentuan umum yang lain. Contohnya nih, pada saat titrimetri di sini kan ada tuh ada apa namanya indikator gitu. Apa itu indikator? Di situ ada. Nah, coba sekarang saya mau tanya kalian nih, mumpung ada bukunya kan? Kalau tidak dinyatakan lain, indikator pada titrimetri itu, kalau tidak dinyatakan lain, berapa yang ditambahkan, Dik? Pada saat melakukan titrimetri. Ada yang bisa? Ada yang mau jawab?
komentar? Saya izin mencoba menjawab, Bu. Sorry, di mute. Ya silakan Ari. Tadi mungkin Asdos eh, bisa mencatat nanti ada tadi NIM 1, tadi siapa namanya tadi NIM 1 Dewi, 02-nya Asya, NIM RWD Asya, lalu ada NIM berapa tadi lagi tuh ya? Ayo speak up dong, Ari, ayo silakan Ri. NIM Nggih, baik, sebutkan Bu. nama dan NIM-nya. Nggih, baik, Bu. Jadi saya sebelumnya perkenalkan Mas Ari Kusuma dari NIM 13. Sudah dijawab juga oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi ya memang Ya, nggak apa-apa. kecuali dinyatakan lain, itu larutan indikator itu sejumlah 0,2 mili atau 3 tetes larutan. Oke, baik. Apa sih gunanya indikator, Ri? Mungkin nanti silakan Kakak Astos bisa juga ngecek di chat ya, bagi yang sudah menjawab. Nggih, baik, Bu. Jadi, guna dari larutan indikator ini adalah sebagai penanda dari suatu reaksi. Jadi seperti contoh, suatu proses titrimetri atau titrasi, misalkan contohnya, atau konsepnya itu adalah bagaimana kita menentukan titik ekuivalen dari suatu reaksi. Contoh, misalkan jika uh, proses atau reaksi netralisasi asam basa itu sampel yang akan kita uji itu kita tambahkan basa dan sebelumnya kita telah tambahkan indikator. Indikator inilah yang akan menunjukkan atau membantu kita untuk mengetahui apakah reaksi tersebut sudah mencapai titik ekuivalen atau sudah mencapai netral gitu Bu untuk pH-nya. Mungkin sekian dari Oke. jawaban saya. Ya, makasih Ari nih. Tadi ada jawaban lagi nih dari Julio dulu nih ya. Tadi Julio mengatakan bahwa yang lainnya Trisuk semua ya. Tadi sudah jawab mengenai indikator tadi. Mungkin tadi silakan Kakak Astos bisa mengecek di kolom chat siapa-siapa aja yang jawab. Nah ini Julio nih, ada Yunia dulu nih. Sebagai penanda untuk memberikan suatu penilaian. Nah belum spesifik ini ya, mengarahnya kemana itu. Lalu Dewa Julio, nah untuk mengetahui titik akhir literasi. Nah, terus nanti ada lagi nih, Jessica juga mengatakan titik akhir literasi. Nah, tadi itu Ari mengatakan titik ekivalen atau titik akhir literasi. Kembali lagi saya tanya, siapa yang bisa? Apa sih bedanya titik akhir literasi dengan titik ekivalen? Betul, dari indikator sebagai Izin penanda. menjawab, Bahwa Ibu. kapan akan, ya silakan Yunia. Oke. Perkenalkan, nama saya Ningrat Inia Pratiwi NIM 3. Jadi setahu saya, dari yang pernah saya baca, beda antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Kalau titik ekuivalen itu adalah titik terjadi kesetaraan reaksi, tapi secara stokiometri antara zat yang dianalisis dengan larutan standar yang kita pakai. Sedangkan kalau titik akhir titrasi itu saat terjadi perubahan warna pada indikator dan hal tersebut menunjukkan sudah terjadinya titik ekuivalen antara zat yang dianalisis dan juga larutan standarnya. Dan titik ekuivalen itu biasanya terjadi lebih dahulu sebelum dicapai titik akhir titrasi. Seperti itu Bu mungkin. Maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Ya, makasih Yunia ya. Ya, oke. Sudah diperjelas oleh Yunia. Jadi, indikator tuh sangat penting. Nah, tadi makanya saya bilang inilah metode klasik ini atau metode sederhana atau metode konvensional kalau menggunakan titrimetri. Karena titrimetri ini, di mana pada titrimetri ini dia pada saat titrasi,
Nah, ini kan menunjuk kapan nih berhenti nih reaksinya gitu ya. Kapan terjadi suatu titik akhir titrasi dengan adanya butuh indikator. Nah, indikator ini tadi bertujuan untuk menentukan atau memberikan satu perubahan. Perubahan yang nanti bisa dilihat oleh si probandus atau si analisnya atau si praktikannya gitu ya, si praktikannya. Nah, tadi indikator ini tidak hanya perubahan warna, bisa saja perubahan misalkan dari yang jernih jadi keruh, ya, perubahan pH juga bisa, tapi itu pun juga kita melihat, ya, kalau pH masih itu agak modern. Tapi kalau misalkan warna, kadang-kadang antara saya dengan yang lain itu berbeda. Misalkan kekeruhan, ini udah keruh nih, oh ini belum. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, itu konvensional. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi. Pada saat, jadi titrimetri itu kan adalah mengukur volume ya, mengukur volume yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan reaksi. Jadi kapan sih senyawa yang kita ujikan, yang kita ingin tetapkan kadarnya itu dia terjadi kesetaraan reaksi, terjadi area titik ekuivalen yang menandakan bahwa kalau misalkan senyawanya ada yang senyawa sampelnya kan kita nggak tahu ya, misalkan aja misalnya sampelnya itu ada 10. Nah, sekarang reaksinya itu 1:1. Sehingga pada saat kita mentitrasi dengan baku, itu juga butuhnya 10 gitu kan. Karena perbandingannya adalah 1:1. Ya. Jadi, kalau misalkan sekarang 10 tadi itu ditandai dengan apa? Ada indikator sebagai tanda bahwa sudah terjadi nih titik ekuivalen gitu. Nah, titik ekuivalen itu betul tadi ini yang mengatakan bahwa titik di mana terjadi suatu kesetaraan reaksi secara stoichiometris yang kita nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita nggak tahu, ya. Sehingga kita butuh sesuatu untuk menandai itu dengan menggunakan indikator. Nah, indikator ini menandakan terjadinya titik akhir titrasi yang terjadi sesaat setelah titik ekuivalen. Jadi nanti nggak boleh kalian tuh setelah titik ekuivalen, terus titrasinya itu terlalu cepat gitu, atau misalnya dibrojolin gitu, bior gitu. Ya berarti nggak terjadi titik akhir titrasi nanti, malah dia lewat jauh gitu. Karena titik akhir titrasi itu harus sesaat setelah gitu titik ekuivalensinya, kita harus menteteskannya tuh sedikit demi sedikit makanya gitu. Ya, jadi titik ekivalen itu kita nggak bisa lihat. Nah, untuk bisa melihatnya, itu bisa menandakan itu dengan menggunakan indikator, sehingga tercapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik di mana kita harus menyelesaikan atau mengakhiri atau menghentikan titrasi, karena sudah tercapai titik ekivalen. Begitu kira-kira. Paham kalian? Bisa ya? Nah, ini tadi ada yang menjawab lagi nih, Julio, titik akhir titrasi biasanya kita bisa amati. Nah, ya, kalau titik akhir tidak bisa diamati langsung gitu. Jadi titik akhir titrasi itu sesaat setelah titik ekuivalen. Itu, Dita. Jadi titik akhir titrasi itu menandakan bahwa kita sudah harus mengakhiri titrasi karena sudah tercapai titik ekuivalen. Gitu ya. Titik ekuivalen adalah titik saat asam basa. Belum tentu asam basa, belum tentu ya. Belum tentu selalu asam basa. Kalau memang dia adalah merupakan titrimetrinya berupa asidi alkalimetri ya titik asam basa. Tapi kok misalkan berupa argento dia nanti yaitu penggunaan bahan bakunya berupa perak nitrat ya nggak asam basa di situ. Gitu. Belum tentu asam basa. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Nah, di sini ada baku pembanding farmakope Indonesia. Baku pembanding farmakope Indonesia ini adalah merupakan, jadi beda nanti ini baku pembanding farmakope Indonesia itu beda dengan baku yang digunakan untuk titrasi ya nanti ya. Agak berbeda maknanya gitu. Ini baku pembanding farmakope Indonesia itu digunakan untuk penetapan kadar analisis kualitatif menggunakan instrumen, menggunakan metode yang lebih modern kayak spektrofotometer gitu, kromatografi. Itu butuh baku pembanding farmakope Indonesia. Tapi kalau misalkan titrimetri, misalkan kita ingin menetapkan kadar apa misalkan ya asam mefenamat, menetapkan kadar ya asam mefenamat misalnya asam dengan menggunakan titrasi alkalimetri gitu misalnya. Ya bakunya bukan baku pembandingnya berupa asam mefenamat bukan.
tapi dia berupa baku primer yang apabila nanti ada asam. Jadi kan ini kan reaksi asam basa. Kalau asam kan dinetralkan dengan basa. Kalau misalkan perbandingan reaksinya 1:1, berarti kalau misalkan ada asam mefenol sebanyak 10 milimol, berarti dia juga butuh basa 10 milimol. Nah, basa sebagai baku ini dipastikan dulu nih bakunya primer atau sekunder gitu. Itu beda dengan baku pembanding nanti ya, beda pengertiannya. Jadi jangan nanti kalian bingung gitu. Baku pembanding farmakope Indonesia itu maksudnya adalah untuk penetapan kadar analisis kuantitatif menggunakan instrumentasi, menggunakan metode yang lebih modern gitu instrumen. Jadi biasanya kalau menggunakan nah itu nanti kita pelajari lagi di semester depan terkait dengan analisis kuantitatif, itu membutuhkan baku pembanding. Kalau misalkan kita ingin menetapkan kadar tablet paracetamol gitu ya, maka kita butuh baku pembanding paracetamol gitu. Atau kalau misalkan kita itu baku eksternal. Kalau misalkan bakunya internal artinya masuk ke dalam sistem gitu ya, misalkan kita ingin melakukan dengan teknik APLC misalkan. Kalau dia internal ya tidak menggunakan bakunya paracetamol, tapi dia adalah menggunakan baku yang lain tapi memiliki sifat atau ciri yang sama dengan paracetamol. Itu nanti kita bicarakan di semester depan. Kita bertahap dulu nih ya, fokus lagi ke titrimetri tadi. Nah, di titrimetri itu ada hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Nanti kalian baca nih ketentuan-ketentuan umum dari farmakope. Nah, salah satunya saya ingin menunjukkan yang ini. Sorry. Nah, di sini ada penetapan blanko gitu. Penetapan blanko. Nah, ini ada. Ya. Lalu di sini juga nanti ada persen. Nah, di sini sudah ada. Nanti saya jelaskan lagi. Penetapan blanko itu jika diperlukan, penetapan blanko itu dilakukan gitu ya. Terlihat ya, penetapan blanko nih halaman 58, page 58. Penetapan blanko. Jika diperlukan koreksi terhadap suatu penetapan dengan cara penetapan blanko. Jadi kadang-kadang ada yang membutuhkan penetapan blanko, Dek. Nah, penetapan blanko itu dilakukan menggunakan reaksi yang sama, gitu ya. Apapun yang ditambahkan, reaksi apapun yang ditambahkan itu disamakan di blankonya. Jadi menggunakan reaksi yang sama, cara juga sama. Gimana tadi menambahkan? Apakah 3 tetes? Apakah nanti dia diinkubasi dulu dan sebagainya itu reaksinya sama, caranya sama, gitu ya. Seperti pada larutan ataupun campuran yang mengandung zat yang ditetapkan, tetapi tanpa zat yang ditetapkan itu yang blanko. Kira-kira paham nggak kalian? Nanti ada suatu ketika untuk titrimetri itu perlu ada penetapan blanko gitu. Jadi untuk memastikan bahwa saya berikan bayangan di sini ya, ada contoh di sini. Nah ini nanti kita pelajari persen. Nah di situ sudah saya cukupkan agar nanti kita sesi diskusi saja. Jadi penting sekali untuk kalian membaca dulu farmakope, intinya begitu. Tanpa kalian membaca farmakope, kalian tidak akan paham gitu. Pak, bukan ini. Farmakope itu adalah baku atau acuan standar. Tapi kalau misalkan untuk lebih detail lagi, kalian bisa searching di literatur-literatur yang lain. Tapi gitu ya, metodenya itu kita menyadur metode pada farmakope. Nah ini penetapan blanko. Saya contohkan ya. Suatu sampel berupa larutan yang mengandung NaCl, mengandung natrium klorida, dititrasi dalam suasana asam dengan baku amonium tiosianat 0,1 normal. Nah, lalu diambil 2 mili sampel, ditambahkan dengan AgNO3 0,1 normal sebanyak 25 mili. Nah, volume titran yang didapatkan adalah 15 mili. Jika diketahui blanko membutuhkan titran sebanyak 20 mili, maka berapa kadar NaCl dalam larutan? Jadi ini adalah penetapan kadar NaCl di dalam larutan dengan menggunakan metode titrimetri, dengan menggunakan metode argentometri namanya. Nanti coba dibuka lagi argentometri. Argentometri itu dia memanfaatkan bakunya itu adalah berupa AgNO3. Kalau saya bisa gambar dulu ya sedikit di sini.
Jadi misalnya nih, ini adalah suatu Erlenmeyer ya. Nah, ini Erlenmeyer. Di sini isinya adalah berupa cairan NaCl nih, yang kita nggak tahu kadarnya berapa. Lalu saya akan titrasi dengan menggunakan saya akan menggunakan di sini berupa buret. Nah, ini buretnya kalau di sini kan bengkok ya, seharusnya nggak bengkok. Nah, ini adalah statik. Nah, ini untuk menetapkan kadar NaCl, kita memakai titrannya adalah berupa AgNO3 nih. Nah, ini bakunya nih AgNO3, Dek. Nah, sekarang di sini ternyata ada blanko di sini. Apa sih tujuannya blanko itu? Blanko itu tadi adalah menggunakan reaksi yang sama, cara yang sama, tapi nggak ada NaCl-nya. NaCl diganti dengan sesuatu yang netral. Jadi bisa menggunakan air biasa atau ya Aquades misalnya. Nah, jadi ini kan kalau misalkan dia ada sampel NaCl, maka titrannya itu membutuhkan adalah sebanyak 15 mili tadi dibilang ya. 15 mili. Sorry. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dia butuh 15 mili untuk mencapai suatu titik akhir titrasi. Sorry, 15 mili ya? Sebanyak 25. Volume titran yang dapat adalah 15. Ya, benar. Sebanyak 15 mili. Jadi AgNO3 kan yang dikasih di sini kan ditambahkan 25 mili tadi dari 25 mili yang ada pada buret di awal, ternyata dititrasi dia ditetesin ke NaCl-nya, ternyata dia butuh 15 mili nih untuk bisa menjadi titik akhir titrasi, berubah dia menjadi keruh dia. Ya. Lalu sekarang ada suatu ketika di mana dilakukanlah suatu blanko. Nah, blanko ini menggunakan reaksi yang sama, jadi menggunakan AgNO3 juga. Jadi yang sudah dibakukan dengan amonium tiocyanat tadi, karena AgNO3 ini adalah baku sekunder dia. Jadi karena dia baku sekunder, maka dia harus dibakukan dengan amonium tiocyanat. Nanti coba dibaca di farmakopi apa itu baku primer atau apa itu baku sekunder ada. Nanti bisa dibaca. Jadi kalau baku primer itu baku yang murni, yang kemurniannya tinggi, yang tidak bersifat higroskopis. Seberapapun saya bikin, misalkan saya bikin 0,1 normal, ya segitu dia nanti 0,1 normal juga, karena dia tidak higroskopis dan dia murni. Tapi kalau misalkan dia adalah sekunder, maka dia bersifat higroskopis. Jadi kayak dia berubah cepat gitu loh, dia higroskopis. Jadi artinya kita kalau ngambil misalkan 1 gram, mungkin aja nanti kita nerima 1 gram, tapi pada saat kita mereaksikan jadi berubah dia gitu. Jadi karena dia berupa baku sekunder, sehingga harus dibakukan ini. Dibakukan itu dalam arti bahwa tadi kan kita ngitung, pokoknya kita bikin 0,1 N, tapi setelah dibakukan mungkin aja akan berubah, jadi kurang dari 0,1 N. Jadi dibakukan, dipastikan normalitasnya berapa, gitu. Ya. Oke, seperti itu mungkin. Jadi lanjut lagi ini. Jadi menggunakan reaksi yang sama dan menggunakan cara yang sama, tapi dia tidak menggunakan start yang diuji. Di sini nggak NaCl, tapi ini adalah berupa air misalnya. Sama juga diberikan adalah suatu AgNO3 di sini. Nah, ternyata kalau misalkan tadi AgNO3-nya yang dikasih, sorry tadi ini harusnya warnanya merah ya. Ini harusnya di-delete ini. Ikat dulu nih biar nggak bingung nanti. Oke. Nah, ini dipakainya lah AgNO3 di sini. AgNO3 juga. Sorry. Nah, AgNO3 juga. Jadi ini menggunakan reaksi yang sama, menggunakan cara yang sama. Kalau tadi kan kita butuh 25 mili ya. Awalnya kan 25 mili nih. Kalau menurut kalian nih, kalau misalkan memang di sini tidak ada sesuatu di sini, nggak ada sampel, harusnya di sini terjadi titik akhir titrasi nggak di sini, Dek?
Halo? Halo? Paham maksud saya? Ini kan titrasi ya. Titrasi itu butuh yang namanya titran dan juga ada pentiter. Titran itu adalah sesuatu yang dititrasi. Jadi misalnya NaCl ini titran. Jadi ini pentiternya. AgNO3 itu sebagai pentiternya. Ya, inilah sampel yang akan dititrasi. Nah, kalau dia ada NaCl, maka ada reaksi nih, reaksi. Jadi, karena tergantung nih, kalau NaCl-nya banyak, maka dia butuh banyak AgNO3 juga, kan? Kalau dia sedikit NaCl-nya, maka dia butuh sedikit AgNO3, ya. Nah, sekarang ada penetapan belangko nih. Jadi, ceritanya kita ingin menetapkan belangko. Nah, belangko itu adalah menggunakan reaksi yang sama, cara yang sama, tapi nggak ada statnya, nggak ada NaCl-nya. Ya, kalau menurut kalian nih, kalau memang tidak ada statnya, berarti berapa dia butuh AgNO3 atau apakah terjadi titik akhir titrasi di sini? Halo? Berarti tidak terjadi titik akhir titrasi, Iya, Bu? iya. Ya betul, Gangga. Kenapa tidak terjadi titik akhir titrasi kira-kira? Jadi dia akhirnya artinya bahwa dia 25 mili 25 mili tetap aja teman-teman sampai habis pun juga tidak akan terjadi titik akhir, begitu kan? Betul? Betul nggak, Gangga? Iya, Bu. Jadi Oh, karena tidak ada zat yang bereaksi, jadi dia tidak ada nah, titik nah, akhir titrasi. nah terus Gangga, NIM 16. Tapi di sini ternyata pada saat penetapan belangko dia membutuhkan, jadi terjadi titik akhir di sini di volume 20 mili. Nah, itu artinya apa tuh, Gangga? Itu artinya apa? Bisa Gangga menyimpulkan dari Berarti itu larutan belangkonya kemungkinan berisi zat, Ibu. apa? Karena dia ada titik akhirnya, kemungkinan berarti berisi senyawa. Maksudnya Nah, karena dia bereaksi. berisi senyawa. Kira-kira senyawanya apa? Ya, jadi betul itu Gangga ya. Jadi kemungkinan dia berisi senyawa yang mungkin bisa berikatan dengan AgNO3 tapi bukan NaCl-nya gitu. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai faktor koreksi. Sehingga kalau kita nggak pakai ini, kalau kita nggak pakai dia penetapan belangko, kita pasti akan berpikir bahwa ada 15 mili nih AgNO3 gitu. Ada 15 mili nih senyawa ujinya. Padahal sebenarnya dari 15 mili ini ada senyawa lain yang mampu berikatan dengan AgNO3. Dibuktikan dengan penetapan belangko ini gitu. Jadi dari penetapan belangko ini kan dia butuh jika gitu gua belangko itu membutuhkan titran sebanyak 20 mili di situ. Gitu ya. Jadi di situ ada sesuatu di situ yang mampu berikatan dengan senyawanya gitu. Paham ya? Jadi itu fungsi dari belangko, Dek. Belangko itu sebagai faktor pengkoreksi. Jadi untuk mengkoreksi apakah ada suatu senyawa lain dari senyawa yang kita tetapkan yang bisa berikatan dengan dengan titrannya, dengan pentiternya, dengan bakunya yang mentitrasi senyawa atau sampel. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Bisa, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Novira. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, bisa terdengar dengan jelas. Gimana, Dek? Baik, terima kasih. Jadi tadi kan sudah sempat dijelaskan tentang larutan belangko itu. Saya agak bingung. Tadi kan sudah dijawab juga oleh temannya. Nah, apabila larutan belangko itu tidak ada sampelnya, maksudnya tidak ada zat yang direaksikan, maka dia kan tidak ada titik akhir titrasinya. Nah, tetapi tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa lalu apabila tiba-tiba di mili ke-20 itu terjadi titik akhir titrasi, itu kan berarti ada senyawa yang mungkin mengkontaminasi larutan AgNO3 tersebut. Nah, pertanyaan saya, maksudnya dia mengkontaminasi itu kenapa
Maksudnya apakah selalu di 20 mili atau mungkin bisa di 15 atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke Oke, ada yang mau menjawab mungkin teman yang lain silakan sebelum saya. Mungkin ada yang bisa menjawab, membantu temannya yang tadi bertanya, silakan. Ayo silakan. Mencoba menjawab, Ibu. Ya, silakan Dewi. Coba Wi. Jadi menurut saya itu tidak hanya 15 saja, Bu, tapi bisa volume yang lainnya bergantung pada kadar atau jumlah senyawa yang ada pada larutan belangko tersebut. Begitu pendapat saya. Oke, baik. Ya, jadi itu hanya perumpamaan aja. Apa tadi itu yang bertanya Wahyuni ya, betul tadi Dewi. Artinya bukan mengkontaminasi AgNO3-nya, Dek. Tapi artinya bahwa prosesnya, bukan hanya HGN3, artinya prosesnya dari kan makanya kalau penetapan belangko itu menggunakan reaksi yang sama, cara yang sama gitu. Jadi artinya caranya itu kan dari awal sampai akhir kita menambahkan apa dari A sampai Z nih. Jadi ini kayak mengkoreksi nih prosesnya dari A sampai Z itu berarti kemungkinan di situ. Jadi yang berikatan dengan AgNO3 itu tidak hanya sampelnya aja gitu, tapi bisa juga senyawa lain yang bisa berikatan dengan AgNO3. Jadi ini harus dikoreksi dengan menggunakan penetapan belangko. Gitu. Jadi nggak harus 20 ya, itu yang perumpamaan saya aja gitu loh, perumpamaan saya saja di sini. Begitu kira-kira. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Paham nggak, Dek? Paham tapi? Berarti dia itu sebenarnya bukan di larutan AgNO. Nya yang berikatan, tetapi ada beberapa senyawa yang berikatan di AgNO3 tersebut gitu. Jadinya bukan hanya 20 mili, maksudnya bisa 5 mili seperti jawaban teman tadi. Ya tergantung. Sepertinya Wahyuni belum paham mengenai titrasi. Gimana prinsip titrasi, Dek? Bisa nggak? Bisa nggak? Tahu nggak gimana prinsip titrasi? Kok dari situ kayak terkesan mencampur, tidak ada pencampur. Jadi ini menambahkan sedikit demi sedikit AgNO3, di mana AgNO3 itu adalah suatu titran, suatu pentiter, suatu yang diketahui kadarnya gitu ya. Jadi yang pentiter tuh yang dibuat nih diketahui kadarnya di. Yang nggak diketahui itu kan yang ada di Erlenmeyer nih. Karena kan kita tujuannya untuk menetapkan kadar yang ada di Erlenmeyer. Nah, misalkan tadi NaCl, kita nggak tahu nih NaCl yang di Erlenmeyer tuh yang di sampel tuh berapa. Nah, kita tetapkan kadarnya dengan mentitrasi, dengan menggunakan AgNO3. Kapan dia terbentuk pengkeruhan, artinya bentuk dia kekeruhan, berarti sudah tepat dia mengalami titik akhir titrasi gitu. Caranya gimana ngitung serang kadar yang si kadar NaCl yang kita hitung ini gimana caranya ngitung? Dengan kita tentukan milimol dari AgNO3 yang tepat bereaksi dengan NaCl dengan menghitung volume. Nah, kalau konsentrasinya kan tadi tahu konsentrasi dari siapa namanya AgNO3 kan tahu. Sehingga kita bisa menghitung milimol. Milimolnya AgNO3 sama dengan milimol NaCl. Nanti begitu berarti yang berikatan dengan segitu yang bereaksi juga dengan AgNO3-nya si NaCl dikalikan dengan bobot molekul, dapatlah dia gram bobot NaCl yang ada. Nah, ditakutkan begitu ya pada saat prosesnya ini tidak hanya NaCl yang ada pada sampel yang diujikan gitu loh, ada juga senyawa-senyawa lain yang ada pada sampel itu yang mampu berikatan dengan AgNO3 yang tadi digunakan untuk mentitrasi, untuk diteteksi nih ke sampelnya gitu. Kalau saya tadi mendengar penjelasannya Wahyuni tadi, artinya mereview lagi, sepertinya belum paham mengenai titrimetri karena memang ini pendahuluan ya. Coba tadi baca lagi deh prinsip titrimetri. Nah, ini kalau saya tanya lagi nih, mungkin ada yang sudah baca ya. Kalau titrannya menggunakan AgNO3, berarti termasuk dalam tipe titrimetri apa? Jenis titrimetri kan banyak. Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ya, Bu. silakan. Izin menjawab.
Tadi Armida udah ya. Ini Kadek 03 nih boleh nih. Nggih, Bu. Kalau tidak salah termasuk Oh, argentometri, Bu. Yunia juga udah ya. Oke, argentometri boleh. Terus siapa tadi? Armida Asia tadi yang jawabnya mau apa? Yunia tadi dia udah jawab ya. Iya Bu, jawaban saya sama Bu, Argento. argentometri. Ya. Jadi dia menggunakan apa argentometri itu Asia? Ciri-cirinya apa? Ya, benar titrasi pengendapan nih benar nih Lucien Agatha, betul ya. Silakan nanti Kakak Astos ya di chat ya di chatnya ya. Kalau Ibu, Ya. sepemahaman saya titrasi argentometri itu sesuai yang Ibu jelaskan tadi menggunakan pencitraannya itu AgNO3 Bu. Oke. Paham ya berarti ya? Oke, Wahyuni, nggak apa-apa, Sampai it's sini okay. paham Kita Bu. ya kita sama-sama belajar ya. Nggak apa-apa. Coba bisa mungkin Wahyuni menjelaskan ulang bisa apa sih gunanya penetapan belangko ini? Nggak apa-apa kita sama-sama belajar, Dik. Silakan 2004 Nilo Komang Wahyuni mungkin boleh dijelaskan ulang penjelasan saya mungkin nanti bisa dibantu dengan temannya. Halo? Baik, Ibu, apakah suara Ya, saya terdengar? silakan, Dik. Bisa, Baik, bisa. Terdengar mungkin, jelas. mungkin dari penjelasan tadi itu mungkin saya agak saya di penjelasan itu sebenarnya mungkin ada zat lah pada saat itu ada sampel terus yang dipakai titrasi ini kan AgNO3 mungkin Iya. ada beberapa sampel maksudnya senyawa yang berkaitan dengan AgNO3 tersebut sehingga terjadi titik akhir reaksi tersebut. Nah, tujuannya itu mungkin untuk memastikan tujuan dari titik akhir titrasi itu untuk memastikan hasil titrasi yang Iya. apabila Iya, salah. betul. Ya, betul, ini gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita tidak menggunakan penetapan belangko, bisa aja percaya kita gitu loh, bahwa volume yang dibutuhkan tuh sebanyak 15 mili tadi. Padahal sebenarnya itu ada komponen lain lagi sebenarnya gitu. Jadi bisa aja itu kan merancukan hasil jadinya gitu. Ya, jadi sebagai pengkoreksi. Nanti diperhatikan lagi nanti di farmakope juga terkait dengan penetapan kadar. Karena kan kalian kimia farmasi yaitu titrimetri. Jadi kan analisis kuantitatif ya. Nanti perhatikan sekali persentase kadar itu beda-beda. Ada yang persentasenya berupa B per B, berupa B per V, berupa V per V. Ya, kalau B per B itu artinya jumlah gram zat yang terlarut dalam 100 gram larutan. Ini B per B. Kalau B per V berarti jumlah gram zat dalam 100 mili larutan. B itu bobot, V itu volume ya. Atau bisa juga V per V. Jumlah mililiter zat yang terlarut dalam 100 mililiter larutan. Ya, nah itu nanti kalian harus perhatikan apa yang diminta, apakah persentase B per B, B per V, atau PV per V. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Yang lainnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi nanti di situ ada indikator, nanti dibaca lagi. Lalu ada mengenai tadi penetapan belangko, nanti ada jenis-jenis titrimetri. Nah, di sini juga nanti ada contohnya, misalkan kata tadi ada NaCl, mudah-mudahan ini ada ya. Normal salin NaCl, ada nggak ya? Ya, ya. Sodium klorida. Mohon izin bertanya Ibu. Ya, gimana deh? Untuk terkait larutan belangko tadi kan digunakan, tadi Ibu sempat bilang yang digunakan itu adalah Aquades begitu ya Bu ya? Mm-mm. Ya, Sebenarnya intinya adalah intinya adalah misalkan nih kalau memang dia sampelnya itu dilarutkan dengan Aquades, berarti ya pakai Aquades, tapi sampelnya nggak ada gitu. Ini saat yang akan diujikan tuh nggak ada di situ. Jadi misalnya nih tablet nih misalkan kita ingin melakukan penetapan kadar tablet vitamin C gitu misalkan. Nah vitamin C itu kan kalian gerus nih, habis itu kalian ekstrak misalkan atau dengan menggunakan pelarut misalnya aja pelarutnya adalah Aquades. Berarti nanti penetapan belangkonya itu adalah Aquades saja tanpa ada si vitamin C-nya. Gitu, Dewi.
Bisa? Sudah dimengerti, Bu. Makasih banyak. Iya. Oke, jadi tergantung pelarut yang digunakan apa ya. Nggak harus Aquades. Itu kira-kira. Tapi volumenya sama nanti. Kalau misalkan nanti kalian mengambil sampelnya untuk dititrasi itu 10 mili ya, nanti ambil juga pelarutnya 10 mili tanpa ada zat yang akan ditetapkan gitu. Itu kira-kira bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi terkait dengan tadi monografi ya. Monografi itu ada struktur, ada rumus bangun, ada pemberian. Tadi pemberian itu nanti bisa berupa apakah dia berupa serbuk hablur atau berupa serbuk kristalin. Serbuk hablur itu berarti proses dari air menjadi padat melalui proses rekristalisasi gitu ya, menjadi kristal. Namun dia tidak sempurna proses rekristalisasinya itu sehingga dia menghasilkan suatu serbuk hablur gitu. Kalau ada nanti ada pemberian yang adalah berupa serbuk kristalin, berarti dia proses rekristalisasinya itu sempurna gitu deh. Nah, kalau hablur itu dengan serbuk kristalin, di mana serbuk kristalin ini karena dia kristalisasinya sangat sempurna gitu ya, maka serbuk kristalin itu agak susah larut gitu dibandingkan dengan hablur. Kalau hablur itu dia mudah larut. Ya, karena kalau kristalin itu dia kan luas permukaan antar satnya itu kecil sekali sehingga dia kompak gitu. Sehingga kalau dilarutkan itu agak susah. Tapi kalau serbuk hablur pasti mudah dilarutkan, lebih mudah dilarutkan dibandingkan dengan kristal. Jadi ini tadi udah ya, tadi ya klasifikasi kelarutan, udah identifikasi tadi sudah juga dijelaskan oleh Dewi sebelumnya ya terkait dengan spektrum tadi. Jadi biasanya menggunakan metode instrumentasi, jadi menggunakan instrumen. Gitu. Oke, saya kira itu saja untuk ada pertanyaan lagi? Cukup? Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya gitu ya kita melakukan perkuliahan terkait dengan farmakope. Oke, sekarang saya mau minta satu orang deh mereview, siapa boleh? Selain yang tadi sudah yang berkomentar banyak, baik pun yang di chat ataupun yang di apa namanya, yang open mic gitu ya. Mungkin yang belum sempat yang belum sempat ngetik di chat ataupun yang belum sempat open mic, ayo silakan. Saya berikan kesempatan biar semuanya terdistribusi merata untuk bisa berdiskusi dan memaparkan sarannya gitu. Bukan sarannya ya, mempresentasikan pendapatnya. Silakan Dek. Bagi yang belum Izin, Bu. pernah berkomentar, silakan. Siapa ini? Belum ya? Belum, Bu. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Gung Istri, NIM 11. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya pahami di sini, di mana pada perkuliahan ini utamanya membahas mengenai bagaimana kita menelaah farmakope begitu, di mana pada farmakope itu sendiri terdapat beberapa hal yang dijabarkan mulai dari ketentuan umum, kemudian terdapat monografi umum, kemudian terdapat beberapa informasi dari metode analisis yang digunakan pada masing-masing monografi, seperti misalnya prosedur pengujian, di mana pengujiannya itu juga meliputi banyak hal, misalnya kayak ada pengujian kimia, ada pengujian fisika dan lainnya, kemudian ada juga mengenai persyaratan mutu dari suatu sediaan maupun obat. Selain itu, pada farmakope juga menjelaskan terkait wadah dan penyimpanan. Selain itu, tadi terdapat penjelasan mengenai di kimia farmasi ini utamanya kita akan mempelajari mengenai bagaimana melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif secara konvensional. Biasanya kalau di instrumental itu dia lebih ke analisis farmasi. Kemudian tadi di farmakope itu kita akan
mengkaji tentang bagaimana syarat mutu suatu obat maupun sediaan. Syarat mutunya itu harus sesuai dengan farmakope, di mana kalau dia suatu sediaan farmasi itu kayak tablet, kayak sediaan jadi begitu, sedangkan obat dia lebih ke bahan bakunya. Kemudian dijelaskan juga mengenai titrimetri tadi, yang dimana kalau titrimetri itu dia suatu analisis kuantitatif, dimana kita di sana mengukur volume untuk mengetahui kadar dari suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan suatu titran yang telah diketahui konsentrasinya. Dari titrimetri ini banyak sekali jenisnya, mulai dari reaksi asam basa, kemudian ada juga tadi yang menggunakan AgNO3 atau argentometri atau reaksi pengendapan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap titrimetri, misalkan ada beberapa istilah yang perlu kita perhatikan, titik akhir titrasi dan titik ekivalen. Ternyata itu berbeda pengertiannya. Di mana kalau titik ekivalen itu telah berakhirnya suatu reaksi stoikiometri yang tidak dapat kita lihat. Nah, untuk kita mengetahui telah terjadi suatu reaksi kimia ini, maka perlu menggunakan suatu indikator, yaitu terjadi perubahan warna maupun terjadi perubahan kayak kekeruhan begitu. Di mana titik akhir titrasi ini itu akan ditandai dengan adanya perubahan warna. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan mengenai buku pembanding FI dan juga tentang penetapan belangko begitu. Kalau tadi buku pembanding FI itu tentang dia digunakan ketika menganalisis kuantitatif secara instrumental. Beda halnya dengan titrasi yang akan kita laksanakan di praktikum selanjutnya. Dimana kalau kayak titrasi itu dia menggunakan seperti baku primer maupun baku sekunder. Kemudian terakhir dijelaskan mengenai penetapan belangko begitu, di mana tujuan kita untuk melakukan penetapan belangko ini yaitu untuk memastikan atau melakukan suatu koreksi bahwa pada zat yang ingin kita ujikan atau kita ketahui kadarnya itu tidak terdapat komponen lainnya. Begitu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Is ya? Bener ya? Iya, Bung Bu. Is ya? Iya, Bu. Benar. Oke, makasih ya Bung Is ya. Wah, senang sekali Bu. saya. Berarti Bung Is sudah mendengarkan dengan baik, sudah mencatat, dan itu memang untuk kalian gitu ya. Nah, untuk nanti yang lainnya bisa dibaca lagi lebih detail, lebih lanjut lagi di farmakope. Jadi baca-baca lagi tuh mengenai titrimetri jenis-jenisnya. Nanti salah satunya misalkan untuk penetapan vitamin C itu ada juga. Nanti coba dibaca-baca ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Boleh saya meeting hari ini. Kakak Astos sudah dicatat semua yang aktif ya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Kakak Asdos. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semuanya tadi. Semua tadi siapa? Wahyu ya. Wahyu tadi ya atas pertanyaannya dan semoga apa yang tadi sudah dijelaskan dipahami ya. Sepertinya sih sudah gitu ya. Semoga nanti bisa berguna untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak.